Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Soleh Studio. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Soleh. Saya dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Dalam video ini, saya akan membahas tentang dasar-dasar perencanaan dan perancangan arsitektur. Langsung saja ke topik pembahasan yang saya bahas kali ini. Yang pertama, pentingnya perencanaan dan perancangan dalam arsitektur. Kemudian ada perencanaan, perancangan, dan yang terakhir perbedaan tugas perencanaan dan perancangan. Langsung saja ke topik pembahasan. Yang pertama, pentingnya perencanaan dan perancangan dalam arsitektur. Bangunan yang baik tidak begitu saja terjadi. Bangunan-bangunan tersebut direncanakan agar terlihat baik dan berfungsi baik. Dan terjadi apabila arsiteknya baik dan klien-kliennya baik dan bijaksana dalam bekerja sama. Penyusunan program merupakan persyaratan untuk rancangan bangunan adalah tugas dari arsitek, dan ini merupakan hal yang paling penting sebelum merancang. Terus yang kedua, perencanaan. Berikut definisi dari perencanaan. Yang pertama, perencanaan adalah proses berpikir dan mengelola kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, perencanaan adalah kreativitas dan kemampuan secara psikologis untuk menyelesaikan permasalahan secara konseptual. Kemudian, perencanaan adalah proses mendasar dalam pola berpikir yang cerdas. Pola pikir perencanaan. Pola pikir perencanaan dibagi menjadi ada 5W plus 1H. 5W yang pertama, what. Artinya, tindakan apa yang harus dikerjakan. Terus why, mengapa tindakan itu dikerjakan. Where, di mana tindakan itu dilaksanakan. When, kapan tindakan itu dilaksanakan. Terus who, siapa yang akan mengerjakan. Dan yang terakhir how, bagaimana cara tindakan itu dilaksanakan. Tipe berpikir. Menurut Dr. Edward D. Bono, seorang profesor yang mempelajari psikologi sekaligus fisiologi, ada dua tipe berpikir, yaitu 1. Berpikir vertikal atau sering disebut berpikir konvergen, yaitu tipe berpikir yang sering disebut analitis. Analitis adalah bersifat logis dan sistematis dengan mengumpulkan dan menggunakan hanya informasi-informasi yang relevan berdasarkan data, fakta, dan kenyataan. Proses berpikir ini dibutuhkan ketika kita melakukan analisa terhadap sebuah persoalan. Berpikir konvergen membuat kita fokus pada persoalan yang sedang dihadapi secara nyata dan tidak terbiasakan oleh pendapat-pendapat subjektif yang tidak terkait dengan persoalan tersebut. Terus yang kedua, berpikir pendek atau berpikir lateral, atau sering disebut berpikir divergen, yaitu tipe berpikir kreatif yang dapat menggunakan informasi sebanyak mungkin, terkadang yang tidak relevan atau boleh salah, dalam artian boleh berbeda dari umumnya, dalam beberapa tahapan untuk mencapai pemecahan masalah yang tepat. Terus yang ketiga, perancangan. Rangkaian tindakan dan pengalaman dari suatu aktivitas yang kreatif dapat menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat dengan mempertimbangkan 4 hal, yaitu fungsi, bentuk, ekonomi, dan waktu. Serangkaian tindakan yang mentransformasikan input menjadi output sesuai dengan tuntutan kriteria perancangan. Terus definisi selanjutnya, aktivitas pemecahan masalah atau aktivitas kreatif yang menuntun ke arah sesuatu yang baru dan berguna yang sebelumnya tidak ada. Terus yang terakhir, menafsirkan dan menjawab kebutuhan manusia akan wadah atau ruang yang menghasilkan pelayanan, fasilitas, dan bentuk-bentuk dalam rangka memanfaatkan sumber. Perancangan sendiri memiliki fungsi. Yang pertama,
membantu pengguna jasa dalam memperoleh pengertian yang tepat atas program dan konsep rancangan yang telah dirumuskan arsitek. Kedua, mendapatkan pola dan gubahan bentuk rancangan yang tepat, waktu pembangunan yang paling singkat, serta biaya yang paling ekonomis. Yang ketiga, memperoleh kesesuaian pengertian yang lebih tepat atas konsep rancangan serta pengaruhnya terhadap kelayakan lingkungan. Dan yang terakhir, menunjukkan keselarasan dan keterpaduan konsep rancangan terhadap ketentuan rencana tata kota dalam rangka perizinan. Terus yang keempat, topik yang terakhir, perencanaan dan perancangan memiliki tugas yang berbeda. Perencanaan atau pemrograman dan perancangan merupakan spesialis-spesialis yang berbeda karena keduanya memerlukan kemampuan yang berlainan. Perencanaan atau pemrograman untuk analis, sedangkan perancangan untuk sistematis. Para perencana atau pemrograman harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat pada saat yang tepat, memisahkan keinginan sendiri dari kebutuhan klien. Terus bersikap objektif dan analitik. Terus mengevaluasi informasi. Sedangkan perancangan, para perancang umumnya bersifat subjektif, intuitif, dan pasif dalam konsep-konsep fisik. Namun perancang dapat juga memprogram. Ia harus memiliki dua pikiran dan menggunakan secara berganti-ganti dan selalu dilatih dalam memprogram. Sekian penjelasan dari saya mengenai dasar-dasar perencanaan dan perancangan arsitektur. Saya pribadi mengucapkan terima kasih dan selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.